Adapun tujuan dari praktikum ini adalah menghitung konsentrasi spermatozoa dan membuat preparat spermatozoa untuk selanjutnya diamati. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan pada praktikum analisis spermatozoa, yaitu yang pertama Ratus novergicus, Mus musculus, Capra aegagrus, Homo sapiens, metanol, metilen blue, eosin Y, NaCl 0,9%, Aquades, hematometer, pipet, gunting bedah, pinset, cawan Petri, Becker glass, mikroskop, dan pipet lemah. Langkah kerja pertama dimulai dari analisis spermatozoa pada Capra aegagrus, di mana satu streu sperma kambing beku direndam dalam air keran selama 30 detik untuk proses pencairan. Setelah itu, kedua ujung straw dipotong dan isinya dituangkan ke dalam kaca preparat yang telah berisi larutan fisiologis. Setelah itu, preparat dikeringkan dengan cara diangin-anginkan selama beberapa menit. Setelah kering, kaca objek direndam dalam metanol selama 5 menit. Selanjutnya, preparat diwarnai menggunakan eosin Y selama 5 menit, lalu dibilas dengan air ledeng untuk menghilangkan kelebihan warna. Kemudian, perendaman dilakukan kembali dengan larutan metilen blue selama 5 menit dan dibilas. Setelah kering, preparat diamati di bawah mikroskop untuk mengidentifikasi kelainan morfologi spermatozoa serta diklasifikasikan berdasarkan referensi literatur. Selanjutnya, langkah kerja analisis spermatozoa pada mencit mus musculus. Langkah pertama, mencit jantan didislokasi hingga dirasa mencit sudah mati. Mencit dibedah dengan dipotong pada bagian atas palusnya. Setelah terbuka, pembedahan dilakukan menggunakan pisau dengan memotong pada bagian kulit dan lapisan yang menutupi organnya. Testis dikeluarkan dengan cara dipotong untuk dilihat epidimisnya. Setelah epididymis terlihat, epididymis dikeluarkan dan dipotong untuk dilihat pada bagian spermanya. Epididymis yang telah dikeluarkan dipotong kecil-kecil agar mempermudah untuk pengamatan spermatozoa pada mencit jantan. Potongan epididymis yang telah direndam kemudian diletakkan di cawan Petri untuk diamati spermanya. Sperma kemudian dikeringkan dan ketika sudah kering ditambahkan dengan larutan metanol dan dikeringkan selama 5 menit. Setelah kering, suspensi ditambahkan dengan eosin Y dan ditunggu hingga kering selama 5 menit. Eosin Y kemudian dibilas menggunakan air ledeng agar mengurangi kelebihan warna. Setelah itu ditambahkan dengan metilen blue, kemudian ditunggu hingga kering selama 5 menit. Setelah kering, pembilasan dilakukan dengan air ledeng agar mengurangi kelebihan warna. Langkah selanjutnya yaitu pengamatan spermatozoa mencit jantan dengan menggunakan mikroskop cahaya. Dalam pengamatan ini, preparat diamati di bawah mikroskop untuk mengidentifikasi kelainan morfologi spermatozoa serta diklasifikasikan berdasarkan referensi literatur. Ratus norvegicus diambil dari kandangnya lalu dibius dengan cara dimasukkan ke dalam toples yang berisi kloroform. Setelah Ratus norvegicus pingsan, bedah pada bagian palusnya untuk diambil epididymisnya. Kulit pada bagian luar dan lapisan pelindung organ yang berada di area yang akan diamati disayat terlebih dahulu secara hati-hati menggunakan gunting dan pisau bedah hingga pada bagian dalam organ termasuk jaringan yang menutupi epididymis akan terlihat dengan jelas. Setelah mendapatkan epididymis, potong kecil-kecil epididymis kemudian rendam menggunakan larutan NaCl 0,9%. Letakkan suspensi ke kaca preparat, tambahkan 1 tetes eosin Y, kemudian keringkan selama 5 menit. Setelah kering, bilas kembali dengan Aquades lalu dikeringkan kembali. Tambahkan 1 tetes metilen blue dan keringkan selama 5 menit. Jika sudah kering, bilas menggunakan Aquades lalu keringkan kembali. Langkah terakhir, amati preparat di bawah mikroskop dan amati morfologi pada sperma Ratus norvegicus. Langkah kerja pengamatan pada Homo sapiens. Sperma diambil dan dimasukkan ke dalam botol. Kemudian diambil menggunakan pipetoma dan diteteskan ke dalam hemositometer.
Sperma kemudian diamati dan dihitung konsentrasinya sehingga dapat dikategorikan ke sperma menurut konsentrasi seperti oligozoospermi dan lain-lain. Langkah selanjutnya adalah pewarnaan sperma Homo sapiens. Langkah pertama diawali dengan sperma Homo sapiens diletakkan di atas kaca preparat, lalu ditambahkan etanol. Kemudian tambahkan 1 tetes easin Y, ratakan lalu keringkan selama 5 menit. Setelah suspensi kering, kemudian bilas menggunakan aquades, lalu keringkan hingga kering selama 5 menit. Setelah suspensi kering, tambahkan 1 tetes metilen blue lalu ratakan dan kemudian keringkan hingga 5 menit. Setelah suspensi kering, bilas kembali menggunakan aquades, lalu keringkan selama 5 menit. Setelah suspensi kering, amati di bawah mikroskop. Hasil yang didapatkan dari pengamatan adalah sebagai berikut. Pada spermatozoa Capra aegagrus, kepala berbentuk lonjong atau oval memanjang dan sedikit pipih, dengan akrosom di bagian anterior. Leher bagian sempit yang menghubungkan kepala dan ekor mengandung sentriol dan merupakan tempat melekatnya ekor. Ekor panjang dan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian tengah yang mengandung mitokondria spiral, serta bagian utama yang berfungsi untuk motilitas. Pada ekor mencapai 55 hingga 65 mikrometer, dan pada Capra aegagrus ditemukan adanya abnormalitas di mana ekor ada yang lebih pendek. Itu merupakan abnormalitas short tail, di mana abnormalitas pada ekor dikarenakan gangguan selama spermiogenesis atau fase akhir pembentukan sperma. Pada spermatozoa Rattus norvegicus didapatkan hasil bahwa spermatozoa dengan memiliki kepala yang berbentuk seperti bulan sabit dengan mengandung inti sel yang bertugas untuk membawa materi genetik. Sedangkan pada ekor memiliki panjang mencapai 100 mikrometer dengan mengandung mitokondria yang tersusun spiral atau mitokondrial set yang berfungsi untuk pergerakan atau motilitas. Pada spermatozoa Mus musculus didapatkan hasil bahwa spermatozoanya memiliki kepala yang berbentuk hook shape atau berbentuk kait dengan panjang ekor yang mencapai 70-80 mikrometer dan mengandung mitokondria yang tersusun spiral atau mitokondrial sheath. Pada morfologi spermatozoa normal pada Homo sapiens, yaitu kepala berbentuk oval dan tumpul, leher menghubungkan kepala dan ekor terdiri dari bagian tengah yang kaya mitokondria untuk energi, bagian utama, dan bagian akhir yang berfungsi untuk motilitas. Spermatozoa Homo sapiens memiliki panjang ekor sepanjang 50-60 mikrometer. Perhitungan spermatozoa bertujuan untuk mengetahui konsentrasi dan kualitas sperma, umumnya menggunakan hemositometer atau kamar hitung Neubauer. Sperma diencerkan lalu dihitung di bawah mikroskop. Rumus perhitungannya adalah jumlah spermatozoa per mililiter sama dengan jumlah spermatozoa yang dihitung kali faktor pengenceran kali 10 pangkat 4. Hasil yang didapatkan pada sampel 1, 4.760.000, di mana termasuk oligozoospermia. Sedangkan untuk sampel 2, 1.440.000 oligozoospermia. Dan untuk sampel 3 yaitu 3.500.000 dan termasuk dalam kategori oligozoospermia. Berdasarkan hasil pengamatan pada praktikum spermatozoa, ternyata terdapat perbedaan dari keempat spermatozoa dari Homo sapiens, Capra aegagrus, Rattus norvegicus, dan Mus musculus. Pada sperma Homo sapiens terdapat morfologi pada bagian kepala dan bagian ekor. Pada bagian kepala berbentuk oval dan pada bagian ekor terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian tengah, bagian utama, dan bagian terminal. Sedangkan pada sperma Rattus norvegicus terdapat morfologi pada bagian kepala yang berbentuk seperti bulan sabit, yaitu melengkung dan meruncing, dan terdapat bagian ekor terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian tengah, bagian utama, dan bagian terminal. Selanjutnya ada morfologi dari spermatozoa Mus musculus, yaitu memiliki bentuk kepala yang sangat melengkung dan memiliki ciri khas kepalanya yang tipis. Lalu yang terakhir ada morfologi dari spermatozoa Capra aegagrus, yaitu memiliki bentuk kepala oval lonjong dengan ciri khas seperti spermatozoa pada Homo sapiens. Dan ciri khas yang lainnya yaitu mitokondrianya padat. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat